An early error. Dix! Oh, well saved Walker. Or is it Danny? The new boy has scored and Harry Redknapp's gamble in playing him has paid an early dividend. The 19-year-old Portuguese international, a surprise inclusion. And the header, well, it was just an instinctive reaction after Walker had pushed it onto his head. Dari dataran Eropa yang seringkali disebut sebagai Samba kedua, Portugal terus melahirkan bakat-bakat sepak bola paling sensasional. Untuk sekarang ini, tak perlu ditanyakan lagi siapa sosok yang mewakili. Namun tahukah kamu bahwa jauh sebelum nama Cristiano Ronaldo mendunia, terdapat sosok paling sensasional yang diprediksi bakal menguasai dunia? Adalah Daniel da Cruz Carvajal atau yang sering dikenal dengan nama Dani, wonderkid paling dicari di Eropa. Ya, kamu tidak salah dengar, Dani adalah pemain paling sensasional asal Portugal saat itu. Bahkan tak hanya dibekali dengan skill olah bola mumpuni, Dani dengan segala kepopulerannya juga ditunjang dengan wajah menawan. Dani muncul sebagai selebriti baru di atas lapangan. Apalagi ketika dia tampil sangat gemilang bersama tim muda Portugal. Tak mengherankan bila kemudian ekspektasi besar datang bersama beban. Pesona Dani sebagai wonderkid ketika itu sangat tidak terbantahkan. Dia yang memang punya skill menawan sudah berhasil masuk ke laman media-media Inggris dengan penampilan memukaunya di ajang kualifikasi Piala Eropa U21 tahun 1995. Membela Portugal yang juga diisi Nuno Gomes dan Hugo Porfirio, Dani berhasil membawa Portugal menang melawan Inggris yang diperkuat oleh sejumlah nama tenar macam David Beckham, Phil Neville, Nicky Butt, dan striker Liverpool Robbie Fowler. Penampilan Dani sangat disorot pada pertandingan tersebut. Bahkan menyusul ketampanan yang juga dimiliki oleh sang pemain, media Inggris seolah benar-benar dikuasai oleh wonderkid tersebut. Rekan satu timnya sangat terkesan. Dia pesepak bola yang sangat baik. Dia tidak terlihat berbeda dengan Ryan Giggs atau siapapun bagiku. Dia pemain muda yang luar biasa. Kalian hanya perlu bertanya kepada tim Inggris U21 yang tersingkir dari kualifikasi kejuaraan Eropa oleh Portugal. Dia benar-benar menghancurkan kami dalam pertandingan itu dan mencetak gol-gol yang membuat Inggris tersingkir. Ucap Harry Redknapp tentang Dani. Lalu tepat pada tahun 1996 ketika Harry Redknapp tengah berjuang untuk menaikkan pamor West Ham United di kompetisi Liga Primer Inggris, dia sangat bernafsu untuk mendatangkan bintang muda asal Portugal itu. Siapa lagi kalau bukan Daniel da Cruz Carvajal atau yang akrab disapa Dani yang membuat Harry Redknapp sangat terkesima dengan pesona sang pemain. Istriku bahkan sangat menyukainya. Aku tidak tahu dia akan mempermainkannya atau menidurinya. Kelakar Harry Redknapp tepat setelah West Ham United berhasil mendapatkan tanda tangan Dani yang ketika itu belum genap 20 tahun. Tepat setelah didatangkan West Ham United, Dani langsung melakoni laga debut. Persis seperti prediksi banyak orang, pemuda tampan asal Portugal itu kembali menciptakan gebrakan. Pada 12 Februari 1996 di laga melawan Tottenham Hotspur di White Hart Lane, Dani melakukan debutnya dan membuat fans The Hammers terpesona. Dalam hanya waktu 4 menit, dia berhasil mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut melalui sundulan kepala. Penampilan ciamiknya di laga melawan Tottenham Hotspur langsung membuat namanya kembali bergemuruh di Inggris. Ketika di era tersebut peran media sosial belum terlihat, maka nama Dani sudah diperbincangkan secara masif oleh setiap surat kabar, kolom gosip, hingga majalah. Dani benar-benar menjadi fenomena. Dikatakan bahwa dalam permainan terburuk sekalipun, Dani tetap mendapat sambutan meriah dari kebanyakan penggemar West Ham yang terlena akan ketampanannya. Mereka masih bisa menerima kalau Dani barangkali belum bisa beradaptasi dengan baik di Inggris. Setiap gerakannya benar-benar menimbulkan rasa kagum. Rambutnya yang terurai dan matanya yang sangat indah membuat semua penggemar seperti mewajarkan kesalahan kecil yang ada pada dirinya.
Secara keseluruhan, kedatangan Dani berhasil meredakan ketegangan di Upton Park. Harry Redknapp pun mulai nyaman saat menyanjung Dani di hadapan awak media. Sebab saat itu, West Ham secara perlahan mampu terhindar dari ancaman degradasi. Namun sayangnya, terlepas dari karakter ramah dan kecerdasannya di atas lapangan, Dani menunjukkan sikap yang tiba-tiba membuat Harry Redknapp marah besar. Dikatakan bahwa Dani menolak untuk datang ke tempat latihan dalam beberapa minggu. Fotonya yang sedang bersenang-senang di bar juga tiba-tiba tersebar. Hal ini yang mengganggu sang pelatih. Dani kerap terlibat dalam hubungan spesial dengan sejumlah bintang pop, pembawa acara TV, dan model glamor. Soal latihan yang menjadi masalah terbesarnya, Dani sempat mengatakan kalau ia selalu kesulitan datang di pagi hari. Sebab ia selalu diganggu oleh ratusan penggemar yang sudah menunggu untuk meminta foto dengannya. Hal yang pada akhirnya membuat Dani malas itu pun berbuah pada absennya di jadwal latihan West Ham. Kemudian, Harry Redknapp mencoba meminta penjelasan lebih lanjut dari seorang Dani. Namun saat itu, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sang pelatih menyebut kalau Dani hanya mencari-cari alasan agar tidak datang ke tempat latihan. Padahal seperti yang kita tahu, latihan menjadi agenda wajib bagi setiap pemain guna menjaga konsistensi permainan dan kekompakan tim. Setelah beberapa saat, Dani akhirnya mengaku bahwa ia merasa tidak betah di Inggris. Di usia yang masih sangat muda, Dani selalu merindukan keluarganya dan itu sangat berdampak pada kondisi psikisnya. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di telepon dengan orang tuaku. Aku berusia 18 tahun sendirian di London. Tinggal di apartemen 2 lantai tanpa SIM. Namun begitu, Harry Redknapp tidak langsung percaya kepada Dani. Dia menilai ada sesuatu yang sangat mengganggu aktivitas sepak bolanya. Setelah ditelusuri, benar saja Dani lebih tertarik untuk mempertontonkan ketampanannya di depan layar kaca ketimbang memperlihatkan skill olah bola di atas lapangan. Dalam sebuah kesempatan, Dani terciduk tengah menerima kontrak dari sebuah agensi model untuk melakukan sejumlah pemotretan hingga syuting film. Saking hebohnya pesona Dani di Inggris ketika itu, salah satu media di sana bahkan berani menulis kata-kata spektakuler di halaman depan. "Jangan biarkan anak-anak perempuanmu keluar rumah, Dani telah datang." Karena tak sanggup meladeni sikap Dani yang dianggap menyimpang dari sepak bola, Harry Redknapp lantas memutuskan untuk melepas sang pemain. Padahal Redknapp sempat memberi teguran terlebih dahulu kepada Dani berupa menempatkan sang pemain di bangku cadangan. Namun tampaknya hal itu tidak mempan untuk membuat Dani sadar. Apalagi media Inggris saat itu tengah mencoba untuk memenuhi dahaga para penggemar akan pesona Dani. Dani diketahui telah mendapat kontrak eksklusif dari agen model ternama setempat, di mana perusahaan tersebut terus membangun dan memperkuat citra sang pemain sebagai pria tampan. Dani terus diundang dalam banyak acara pemutaran perdana film, berkenalan dengan banyak produser, di mana hal itu semakin membuatnya sadar bahwa namanya memang sangat dibutuhkan oleh media Inggris. Tak ketinggalan, Dani ikut bersama dengan rombongan Brad Pitt, Bruce Willis, dan Kate Moss dalam sebuah acara penayangan perdana film. Meski Dani sempat mengaku tidak percaya akan hal tersebut, dia mulai merasa bahwa ia harus menyelami lebih serius dunia hiburan. Yang tak kalah mencengangkan, menyusul kepopuleran Dani, situs westhamunited.com menyebut kalau penghargaan pemain terbaik laga sering diberikan kepada Dani meski ia tak tampil terlalu bagus. Dan di saat yang sama, terdapat kiper yang melakukan banyak penyelamatan gemilang atau seorang pemain yang punya andil besar dalam pertandingan. Kesenjangan itu lantas dipahami oleh klub dan terutama Redknapp sebagai sesuatu yang akan berdampak buruk pada kekompakan tim. Maka sekali lagi, keputusan untuk melepas sang pemain pergi adalah tindakan yang sudah sangat tepat. Sang pelatih kemudian lebih mempercayakan tempat utama kepada pemain-pemain muda yang baru lahir seperti Frank Lampard hingga Rio Ferdinand. Terbukti, dua pemain itu tumbuh menjadi sosok yang dapat diandalkan klub dan bahkan tim nasional Inggris. Tak ada drama ataupun kisah-kisah nyeleneh dari dua pemain tersebut. Dengan sikap yang tidak profesional dan cenderung meremehkan kontrak yang sudah dibuat,
Dani akhirnya kehilangan kesempatan tampil di ajang Piala Eropa 1996. Saat itu, Dani menyalahkan pihak West Ham karena telah membangun informasi bahwa dirinya terlalu banyak melakukan pelanggaran ringan di klub dan kerap menolak apa yang diperintahkan pelatih West Ham. "Kami tidak lagi memiliki hubungan profesional," kata Dani. Ia mulai mengatakan bahwa aku adalah seorang profesional yang buruk, bahwa aku merokok dan hal-hal seperti itu. Lalu aku bertingkah buruk. Aku sangat marah padanya karena menurutku ia telah menghancurkan peluang terbaikku untuk pergi ke Euro saat berusia 18 tahun. Meski aku terlambat, aku tetap datang latihan, aku terus melakukannya, tapi sekarang aku telah kehilangan rasa hormat padanya. Namun dalam autobiografinya, Redknapp menyampaikan hal yang sedikit berbeda. Dani memang datang ke tempat latihan, tapi tidak di pagi harinya. Pukul 1.30 siang, dia masih belum terlihat. Kami semua sedang bersantai di tepi kolam renang. Tiba-tiba ada sosok berkulit kecoklatan berjalan ke arah kami. Rambutnya rapi, berkacamata hitam, dan dia tampak seperti bintang film. Dia tidak memberi penjelasan apapun, tapi itu tidak mengapa, karena aku yakin dia akan kebingungan mencari alasan yang terus ia lakukan setiap hari. Ajaibnya, Dani yang membuat Harry Redknapp kesal malah membuat sosok sekelas Johan Cruyff terkesima. Ya, anehnya di tengah kesibukannya sebagai seorang model, Dani tetap mendapat tawaran dari Ajax Amsterdam. Si jenius asal Belanda itu percaya bahwa Dani memiliki potensi luar biasa sebagai seorang gelandang serang. Pengalamannya di berbagai turnamen besar jadi buktinya. Bahkan untuk meyakinkan Ajax Amsterdam agar mau merekrut Dani, Johan Cruyff sampai mengatakan kalau dia rela memberikan nomor punggung 14 yang begitu ikonik kepada pemuda Portugal itu. Melihat keseriusan dari seorang Johan Cruyff, Ajax Amsterdam lantas melakukan pergerakan. Mereka resmi mengontrak sang pemain pada musim panas 1996 dan membuatnya bertahan hingga tahun 2000. Sayangnya, pandangan Johan Cruyff tentang sosok Dani yang dianggap bakal bersinar salah besar. Pemuda Portugal itu tidak mampu berbuat banyak. Meski bertahan selama 4 tahun di Belanda, Dani cuma memainkan sebanyak 72 pertandingan dan mencetak 12 gol saja. Dani tidak sering dimainkan sebagai pemain inti bersama nama Mark Overmars, Patrick Kluivert, Jerry Litmanen, dan Benny McCarthy. Dia memang berhasil mempersembahkan trofi Liga dan 2 piala KNVB. 1 golnya ke gawang Atletico Madrid pada babak perempat final Liga Champions juga sangat melegenda. Akan tetapi, Dani tetaplah Dani. Dia lebih menyukai dunia seni peran ketimbang seni bermain si kulit bundar. Tumpukan uang yang ia dapat dari hasil memamerkan keindahan paras tampaknya sudah cukup untuk membuatnya tenang saat tidak ada klub yang menginginkannya. Dia mulai berkata pada manajemen bahwa dia sudah tidak lagi menyukai sepak bola. Meski pada akhirnya tetap ada saja klub yang coba memberinya tawaran. Ya, sekali lagi ajaib, seperti kisah mengherankan sebelumnya, masih saja ada klub yang meminatinya. Adalah Benfica hingga Atletico Madrid. Benfica yang ketika itu dilatih Jose Mourinho coba memoles ulang talenta Dani. Klub masih sangat percaya kalau mereka bisa menarik lagi talenta Dani yang sempat tertimbun oleh kepopuleran cahaya kamera. Namun apa daya, pelatih sekelas Jose Mourinho pun tak dapat menyadarkannya. Dari 9 pertandingan yang ditangani Mou saat itu, Dani hanya bermain sekali sebagai pemain inti. Lalu saat datang pelatih anyar, Dani cuma diberi kesempatan dalam 4 pertandingan. Tak ada prestasi gemilang yang benar-benar diraih sebelum akhirnya ia dan klub resmi memutuskan berpisah. Pada tahun 2001, Dani yang masih membuat penasaran semua orang lantas terbang ke Spanyol untuk bergabung dengan Atletico Madrid. Saat bergabung dengan Atletico di masa sulit, Dani seperti mendapat sedikit kesadaran. Saat datang ke tempat latihan untuk pertama kalinya, ia seperti mendapat ucapan selamat datang dari penggemar Atletico yang sengaja merobek ban mobilnya. Tak dinyana, Dani tampil cukup baik dan bertahan selama 2 tahun di sana. Saat itu, dia bahkan berhasil memenangkan trofi Segunda Division pada musim 2001-2002.
Dani juga tercatat mencetak 6 gol dan membuat 8 assist. Yang tak kalah istimewa, di musim pertamanya di divisi utama, Dani sempat berduet dengan calon legenda Spanyol Fernando Torres. Nahas, itu menjadi satu-satunya catatan emas yang dipersembahkan Dani di negeri Matador. Kembali ke tabiatnya, Dani mengungkapkan kebencian terhadap sepak bola. Bukan karena cedera atau apapun, dia merasa terjebak di dalam statusnya sebagai bintang lapangan hijau. Ia kemudian memutuskan kontrak dengan Atletico Madrid dan tak menggubris tawaran uji coba yang datang dari raksasa Skotlandia, Glasgow Celtic. Tanpa pikir panjang, ketika usianya baru menginjak 27 tahun, Dani memutuskan berhenti dari dunia yang telah membesarkan namanya itu. Sempat menghilang dari serangkaian halaman depan surat kabar, Dani akhirnya kembali muncul, di mana kali ini dia benar-benar merepresentasikan dirinya sebagai seorang aktor. Dani muncul di beberapa program televisi Portugal, dan ya, hal itu seolah kian menguatkan anggapan bahwa dirinya memang lebih nyaman berada di depan kamera.